Percuma rakyat kritik pemerintah jika para petani, nelayan, pedagang dan buruhnya tidak kuat dan mandiri. Karena keempat sektor ini adalah senjata utama pemerintah untuk mempertahankan kendali atas rakyat. Selama rakyat masih bergantung pada subsidi pertanian, bantuan perikanan, monopoli perdagangan, dan kebijakan perburuhan, pemerintah bisa terus memperdaya mereka. Maka, kunci melawan strategi ini adalah membangun kemandirian di keempat sektor sekaligus. Jika hanya satu sektor yang bangkit sementara yang lain masih lemah, pemerintah bisa tetap menekan rakyat melalui sektor lainnya. Bagaimana membongkar strategi pemerintah dan membalikkan keadaan? 1. Pertanian, hancurkan ketergantungan pada impor dan subsidi. Buka akses petani ke benih lokal dan pupuk organik agar mereka tidak tergantung pada perusahaan besar yang dikendalikan pemerintah. Petani harus menjual hasil panen langsung ke pasar tanpa perantara yang menghisap keuntungan mereka. Gunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produksi tanpa campur tangan pemerintah. 2. Perikanan, lawan monopoli dan tengkulak. Nelayan harus punya alat tangkap sendiri tanpa harus menunggu bantuan kapal atau subsidi bahan bakar. Bangun sistem distribusi ikan langsung ke pasar atau ekspor agar harga ditentukan oleh nelayan, bukan oleh tengkulak atau pemerintah. Dorong budidaya perikanan, aquaculture, berbasis rakyat agar hasil laut tidak dikuasai perusahaan besar. 3. Perdagangan, bangun pasar alternatif yang bebas dari kendali pemerintah. UMKM harus menguasai teknologi digital untuk menjual langsung ke konsumen tanpa perantara pemerintah atau korporasi. Buat jaringan distribusi sendiri agar harga ditentukan oleh rakyat, bukan oleh segelintir penguasa pasar. Dorong ekonomi berbasis komunitas, di mana produsen dan konsumen saling mendukung tanpa perlu campur tangan pemerintah. 4. Perburuhan, ubah mental buruh dari pekerja pasif jadi pemilik usaha. Jangan hanya jadi buruh, tapi mulai membangun usaha kecil sendiri. Buruh harus bersatu dalam koperasi pekerja agar mereka tidak mudah ditekan oleh perusahaan dan pemerintah. Kuasai keterampilan baru, digital dan teknologi, agar tenaga kerja tidak mudah dipermainkan oleh aturan pemerintah. Kenapa pemerintah selalu menggunakan keempat sektor ini untuk mengendalikan rakyat? Pertanian menggunakan subsidi pangan sebagai alat kendali. Jika petani mandiri, mereka tidak butuh subsidi dan tidak takut pemerintah. Tapi jika petani bergantung pada bantuan pupuk dan harga hasil panen ditentukan pemerintah, mereka akan terus dikendalikan. Perikanan menggunakan bantuan alat tangkap untuk mengikat nelayan. Nelayan yang diberi kapal atau subsidi bahan bakar merasa terikat budi dan tidak bisa melawan pemerintah. Jika mereka bisa mandiri, mereka akan berani melawan kebijakan yang merugikan mereka. Perdagangan menggunakan aturan dan pajak untuk mengontrol pasar. Pemerintah sering menciptakan regulasi yang hanya menguntungkan perusahaan besar dan mempersulit usaha kecil. Jika UMKM dan pedagang kecil bisa mandiri tanpa regulasi yang menekan, mereka tidak akan bisa dikendalikan. Perburuhan membuat buruh tetap lemah dan takut kehilangan pekerjaan. Jika buruh hanya bergantung pada gaji tanpa memiliki alternatif, mereka tidak akan pernah melawan sistem yang menekan mereka. Jika buruh bisa punya usaha sendiri atau bersatu dalam koperasi pekerja, pemerintah akan kehilangan kendali. Kesimpulan, rakyat harus bangkit di keempat sektor ini sekaligus. Kalau rakyat masih bergantung pada pemerintah dalam satu sektor saja, pemerintah tetap bisa memperdaya mereka melalui sektor lain. Harus ada gerakan bersama di pertanian, perikanan, perdagangan, dan perburuhan untuk benar-benar merdeka dari kendali pemerintah.
Cara rakyat agar mau bergerak. Gerakan kemandirian ekonomi harus dimulai dari pengusaha sukses mandiri yang tidak mau tunduk pada sistem perbankan pemerintah. Jika mereka langsung mengalirkan modal ke rakyat lewat pemberdayaan, maka rakyat bisa bangkit tanpa perlu bantuan pemerintah yang penuh jebakan. Langkah strategis untuk membangun ekonomi rakyat mandiri. 1. Pengusaha mandiri harus menyalurkan modal langsung ke rakyat, bukan ke bank. Jangan menyimpan uang di bank pemerintah yang justru mengontrol ekonomi rakyat. Investasikan ke koperasi rakyat, usaha kecil, atau komunitas ekonomi berbasis desa, kota. Bangun sistem pendanaan langsung seperti crowdfunding atau patungan modal antar rakyat, bukan skema utang dari bank. 2. Rakyat jangan tertipu bantuan pemerintah yang hanya memperbudak mereka. Bantuan alat pertanian, kapal nelayan, atau modal usaha dari pemerintah seringkali ada syarat tersembunyi yang justru membuat rakyat bergantung. Jangan mau diadu domba dengan kelompok lain hanya karena mendapat sedikit bantuan. Percaya pada sesama rakyat dan pengusaha mandiri, bukan pada janji-janji politik. 3. Bangun ekosistem usaha yang tidak bergantung pada pemerintah atau konglomerat. Buat jaringan distribusi sendiri agar produk rakyat bisa dijual tanpa melalui sistem pemerintah atau perusahaan besar. Gunakan teknologi dan media sosial untuk memasarkan produk langsung ke konsumen tanpa perantara yang menghisap keuntungan. Rakyat harus punya koperasi sendiri yang mengatur hasil produksi mereka, bukan dipaksa mengikuti sistem pemerintah. 4. Jangan pakai bank pemerintah, gunakan alternatif keuangan mandiri. Gunakan koperasi simpan pinjam rakyat atau sistem investasi antar komunitas. Bukan utang dari bank yang menguntungkan pemerintah. Jika harus pakai bank, pilih yang tidak terikat langsung dengan kebijakan pemerintah. Gunakan mata uang digital atau sistem barter antar rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada uang yang dikendalikan pemerintah. 5. Ajarkan mental kemandirian, jangan mau diperbudak bantuan. Rakyat harus sadar bahwa kemiskinan bukan karena kurang bantuan, tapi karena mereka selalu dibuat tergantung. Bangun pendidikan ekonomi mandiri, di mana orang belajar cara menghasilkan uang tanpa harus bergantung pada pemerintah. Pengusaha sukses mandiri harus menjadi mentor bagi generasi muda dan mengajarkan mereka bagaimana membangun usaha tanpa harus tunduk pada sistem yang ada. Hasil yang akan terjadi jika strategi ini berjalan, pemerintah akan kehilangan kendali atas ekonomi rakyat karena mereka tidak lagi bergantung pada bantuan. Rakyat bisa menentukan nasib sendiri tanpa takut diancam dengan aturan atau regulasi yang menekan. Pengusaha sukses akan lebih dihormati rakyat dibanding pemerintah, karena mereka yang benar-benar membantu. Sistem ekonomi alternatif akan terbentuk, di mana rakyat bisa maju tanpa campur tangan pemerintah dan oligarki. Tantangan: bagaimana menyadarkan rakyat yang sudah nyaman dengan bantuan? Karena banyak yang sudah terbiasa dengan bantuan dan takut mengambil risiko mandiri.